Jujur ya guys, akhir-akhir ini aku sering banget ngelihat fenomena orang miskin yang selalu banyak gaya. Orang miskin yang selalu berulah. Udah tahu miskin, tapi terus memproduksi anak. Dengan kata-kata, banyak anak, banyak rezeki. Apakah udah pasti kalau misalnya banyak anak bakalan banyak rezeki? Kan belum tentu, belum pasti. Dari mana sih kita tahu kalau misalnya punya anak itu, punya banyak anak, punya rezeki yang banyak juga? Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak ngusahain, ya bagaimana pula bakalan banyak rezeki? Ya emangnya anak itu ketika dilahirkan bisa langsung kerja cari uang kan nggak bisa. Lalu yang kedua apa? Banyak banget ya orang miskin itu yang akhir-akhir ini haus banget validasi, pamer sana sini. Bahkan banyak banget orang miskin yang sombong, beneran loh. Mereka emang nggak bisa menyombongkan kekayaannya karena mereka nggak punya kekayaan. Mereka nggak bisa menyombongkan uangnya karena mereka nggak punya uang. Tetapi banyak banget orang miskin yang bebal. Bebal itu apa sih? Susah banget kalau dinasehati. Jadi mereka tuh kalau misalnya dinasehati, tolong skala prioritas tuh harus paham mana yang menjadi kebutuhan utama dan mana yang enggak. Tetapi mereka lebih mementingkan ego dan gengsi mereka hanya demi apa? Validasi kemauan mereka sendiri. Banyak gak sih orang miskin yang berpikiran seperti itu? Oh, banyak banget. Gak ada kok sebenarnya orang yang pengen terlahir dengan keadaan miskin. Semuanya pengen terlahir dengan kaya raya, berkecukupan, bergelimangan harta. Namun apa boleh buat, kalau semua orang kaya itu nggak seru kayaknya kehidupan. Terus nggak ada ujian ini itu, nggak ada. Karena semua udah kaya semua gitu loh. Kalau miskin semua apakah seru juga? Ya enggak. Makanya Tuhan itu menciptakan dua hal, yaitu kaya dan miskin. Tetapi, apakah jika kamu terlahir dengan miskin itu kesalahan kamu? Oh enggak, kita nggak bisa memilih kok kita terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Tetapi, kalau misalnya kamu udah mati masih dalam keadaan miskin, itu yang salah. Makanya, cobalah sebelum mati itu jadi orang yang kaya. Caranya dengan apa? Ya berusaha. Lalu, apalagi yang pertama yang harus kamu rubah itu pola pikir kamu atau mindset kamu terlebih dahulu ya. Jangan sampai kamu menjadi si miskin yang selalu banyak berulah, yang gedein gengsinya, yang nggak tahu skala prioritas yang dibutuhin yang paling utama itu apa. Jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya mindset kamu aja masih terpentok di situ-situ aja, itu sama halnya kamu itu terjebak dalam labirin yang nggak tahu jalan keluarnya itu di mana. Dan kamu itu terjebak dalam zona yang nyaman. Jadi, kalau misalnya kamu pengen ngerubah siklus hidup kamu dari miskin ke berada ataupun kaya, maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah pola pikir kamu terlebih dahulu. Ingat, segala sesuatu yang kamu lihat, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, orang-orang dengan berpoya-poya, bergaya-gaya, udah tentu happy, itu belum tentu. Kalau mindsetnya mereka nggak diubah, sama seperti halnya orang miskin yang pengen banyak gaya, tapi nggak mau berusaha. Makanya, kalau udah miskin harusnya berusaha, biar kamu jadi kaya. Jangan hanya modal bahan, haluan semata, kamu berharap jadi kaya, nggak bisa. Si miskin yang banyak gaya itu emang menyakitkan ya. Kok terdengarnya kayak hinaan banget? Padahal, sejujurnya ini bukan hinaan. Tetapi ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Banyak juga kok orang miskin yang tahu skala prioritas mana yang harus mereka utamakan. Tetapi tidak dapat dipungkiri lagi, banyak banget juga orang miskin yang nggak tahu skala prioritas. Sehingga mereka selalu pamer-pamer demi gaya hidup. Hedon-hedonan. Istilahnya yang sering kita dengar itu apa coba? Udah gaya elit, ekonomi sulit, hutang melilit. Ya itu karena faktor dari mindset kita sendiri yang nggak mau berubah. Lalu apalagi? Kalau kamu udah tahu kamu miskin, kamu jangan terus memproduksi anak. Karena belum tentu banyak anak bakalan banyak rezeki. Karena setiap anak yang lahir itu nggak langsung kerja, enggak. Pasti mereka berproses dulu. Dari bayi, ke balita, ke anak-anak, ke remaja, hingga ke dewasa. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun yang lama. Itu pun kalau kamu mendidiknya dengan benar. Anak itu akan menjadi anak yang baik.
Tetapi kalau misalnya kamu nggak mendidiknya dengan benar karena keadaan, faktor ekonomi, dan lain sebagainya, kamu mau berharap apa dari anak itu? Dan anak itu juga bukan investasi kamu sebagai orang tua untuk masa depan kamu, bukan. Bukan seperti itu. Setiap anak itu memiliki haknya masing-masing ya. Kita itu sebagai orang tua nggak bisa ngatur mereka, tetapi kita hanya bisa mengarahkan mereka. Si miskin boleh punya anak, tetapi harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Sekiranya mungkin hanya bisa untuk satu orang anak, janganlah terus memproduksi anak dan menyusahkan hidup kamu sendiri. Ujung-ujungnya kamu menyalah-nyalahkan ke yang lain, gak ada bantuan, gak ada ini, gak ada itu, ya itu kan salah kamu sendiri. Udah tahu miskin, produksi terus anak. Udah tahu miskin, tapi tetap banyak gaya. Semoga kita semua bisa senantiasa merubah pola pikir kita agar hidup kita menjadi lebih baik lagi ya, dan keluar dari zona nyaman. Kamu nggak salah ketika kamu terlahir miskin, tetapi kamu salah banget kalau dalam keadaan mati pun kamu tetap miskin.